Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, para pengurus, penggiat, dan pengelola korporasi di Indonesia. Kita akan bicara lagi dalam kesempatan kali ini terkait dengan GCG. Masih dalam serial GCG, kita akan membicarakan Undang-Undang PT di mana dia mengatur soal perseroan itu dengan 4 doktrin sebenarnya. Kita akan bicara soal 4 doktrin itu, yaitu pertama adalah fiduciary duty, kemudian yang kedua adalah business judgment rule, dan kemudian ketiga adalah intra vires dan ultra vires, keempat adalah piercing the corporate veil. Jadi kita akan bicara soal itu, kita akan bicara satu-satu. Pertama adalah fiduciary duty, kewajiban fidusia. Jadi ini terkait dengan bahwa di perusahaan itu ada yang memberi amanah dan diberi amanah. Yang memberi amanah adalah tentu saja pemegang saham karena dia memiliki perusahaan, dan karena pemegang saham itu tidak bisa menjalankan bisnis sehari-hari, maka kemudian dia memberikan amanah kepada direksi dan komisaris. Meskipun di bawahnya tentu saja ada organ-organ. Nah, direksi dan komisaris itu yang dalam konteks ini adalah diberikan amanah oleh pemegang saham. Dan dalam konteks ini, dalam doktrin ini, dalam fiduciary duty, maka kemudian direksi dan komisaris harus menjalankan tugas-tugasnya seperti apa diamanahkan dengan penuh tanggung jawab, dengan kehati-hatian, dan kemudian tidak ada kepentingan pribadi di situ. Baik, tentu saja sebagai seorang yang menjalankan operasional sehari-hari, direksi harus menjalankan itu, bahwa ketika dia menerima amanah itu, maka dia harus menjalankan tugasnya dengan tadi penuh tanggung jawab, kehati-hatian, dan penuh dengan beritikat baik lah kira-kira. Jadi ada itikat baik yang nggak boleh ada agenda pribadi dalam konteks ini, bahwa ketika menjalankan tugasnya ada kewajiban-kewajiban yang sudah diamanahkan dalam anggaran dasar, dalam RUPS, saya kira juga ada undang-undang yang harus dipenuhi. Jadi bahwa direksi punya kemampuan itu yang harus dikembangkan. Direksi pasti punya kemampuan sehingga dia dipilih. Kalau tidak punya kemampuan pasti akan nggak ada yang dipilih. Tapi dalam konteks ini dia nggak boleh punya agenda-agenda pribadi yang itu nanti bisa menimbulkan konflik kepentingan, melenceng dari apa yang sudah diamanahkan dalam RUPS segala macam. Jadi pada konteks ini dia benar-benar menjalankan tugasnya sesuai apa yang diamanahkan, dan kemudian dia nanti akan mempertanggungjawabkan itu. Nah, ini konsep ini sama dengan di komisaris, di mana komisaris juga harus menjalankan tugas bukan operasional sehari-hari, tapi dia akan menjalankan tugas sebagai pengawas dan penasihat. Kita kemarin sudah bicara soal apa bedanya komisaris dan direksi ya, meskipun nanti kita bisa bahas secara lebih detail juga. Konteksnya itu, jadi komisaris juga sama, komisaris juga harus menjalankan tugasnya karena dia diberikan amanah oleh pemegang saham melalui RUPS, dia diberikan kontrak kerja kira-kira gitu, dan kemudian juga target-target, maka kemudian dia komisaris harus menjalankan itu. Sama, bahwa dia harus menjalankan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, kemudian juga tidak ada conflict of interest gitu. Ini menjadi salah satu kunci yang harus dipegang. Maka kemudian di sini nanti akan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dan kemudian juga ada tanggung jawab yang harus dijalankan, dan bagaimana prinsip-prinsip ini menjadi sebuah batasan-batasan yang akan dipegang oleh masing-masing pihak yang memberi amanah dan diberi amanah. Jadi itu tadi, bahwa menjalankan kewajiban itu dengan tadi ada itikat baik, dan kemudian juga tidak ada agenda-agenda pribadi segala macam, itu menjadi salah satu bagian yang penting ya. Yang kemudian ini tidak hanya tentu saja kewajiban-kewajiban ini direksi dan komisaris harus memegang teguh bahwa dia nanti sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka kemudian ini benar-benar harus dipegang teguh, harus dijalankan. Karena kalau tidak, maka kemudian mungkin akan ada konsekuensi yang berat gitu ya. Mungkin kerugian bagi korporasi, kemudian juga ada aspek hukumnya yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan seperti itu, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika dia tidak menjalankan fiduciary duty, maka kemudian ada aspek hukum, aspek legal yang akan menimpa para direksi dan komisaris. Nah, ini penting. Jadi lagi bahwa persoalan kewajiban fidusia ini menjadi harus dipegang, bagaimana mereka ini harus, atau kita yang mendapatkan amanah juga harus memegang teguh itu, bagaimana kita bekerja secara berhati-hati dan kemudian itikat baik, dan juga bertanggung jawab secara komplit. Baik, yang kedua adalah business judgment rule. Bagian yang dimana memang
ada konsekuensi. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban fidusia atau fiduciary duty, maka kemudian pada prinsipnya semua keputusan itu dalam koridor business judgment rule. Jadi kira-kira bisnis itu kan kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Tapi kalau direksi dan komisaris sudah menjalankan kewajiban fidusia, maka kemudian semuanya dianggap sebagai business judgment rule. Jadi business judgment rule itu saja semua keputusan yang diambil ini semata-mata untuk kepentingan bisnis. Jadi ketika ada kerugian, maka kemudian dia tidak bisa dimintai bertanggung jawab secara hukum gitu ya, karena ya sudah memang bisnis itu kadang untung kadang rugi. Atau kalau dia bisa membuktikan ya bahwa apa yang sudah dijalankan itu dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian dan itikat baik, maka kemudian semua keputusan sudah dianggap sebagai business judgment gitu ya. Business judgment itu tidak ada fraud di situ, tidak ada korupsi di situ, tidak ada conflict of interest di situ, gitu ya. Ini yang penting. Jadi apapun yang sudah diputuskan, kalau sudah dijalankan dengan fiduciary duty, dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi, tiga hal tadi, maka kemudian itu semuanya sudah dianggap sebagai ya putusan bisnis, gitu. Putusan-putusan yang memang semata-mata bisnis. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada conflict of interest, tidak ada niat untuk memperkaya diri, tidak ada niat untuk melanggar aturan gitu ya. Maka kemudian itu namanya business judgment. Kadang-kadang kita melihat, pernah satu kasus ya, itu bahwa di pengadilan memang, oh ini ada kerugian. Maka kemudian pengadilan mengatakan ada gugatan dari pemegang saham, maka kemudian pemegang saham menggugat direksi bagaimana sih kerjanya gitu ya. Tapi setelah dibuktikan, kalau direksi bisa membuktikan bahwa dia bekerja secara hati-hati, beretikat baik, dan kemudian juga bertanggung jawab, maka kemudian ya sudah, ini business judgment. Karena bisnis itu kan tidak hanya transaksinya, banyak faktor, banyak sisi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ada untung karena memang kita sudah hitung ya, manajemen risikonya kita jalankan, kajian-kajian bisnisnya jalankan. Tapi ada faktor-faktor lain yang kadang-kadang tidak bisa dihindari. Soal geopolitik, soal bencana alam, apalagi soal mungkin kondisi ekonomi global gitu ya, yang itu tiba-tiba sudah diantisipasi tapi benar-benar tidak bisa. Kita sudah mengambil keputusan mempertimbangkan masa yang seperti tren biasanya, tapi kemudian tiba-tiba ada. Contoh kasus di waktu COVID-19, COVID-19, itu kan kita sama sekali nggak pernah memperhitungkan itu ada risiko COVID, risiko pandemi gitu ya. Maka kemudian itu sudah puluhan tahun nggak ada pandemi gitu ya, maka kemudian oh ini ada risiko pandemi yang tidak mungkin, tapi ternyata sudah kita menjalankan bisnis ternyata rugi karena pandemi. Atau mungkin sekarang ya, tiba-tiba ada mungkin ya perang antara Rusia dengan Ukraina, siapa tahu nanti akan ada perang yang lain, sudah kita antisipasi tapi ternyata tiba-tiba harga minyak melonjak tinggi, ataukah kemudian harga emas melonjak tinggi yang di luar perkiraan gitu ya, dolar atau rupiah tiba-tiba anjlok gitu. Itu salah satu bagian-bagian yang mungkin pada akhirnya di luar konteks kajian bisnisnya, sehingga tapi ada sesuatu yang di luar itu. Maka kemudian selama kemudian keputusan bisnis sudah dilakukan secara hati-hati, kajian manajemen risikonya ada, kajian-kajian compliance-nya ada, kajian tata kelolanya ada, maka kemudian itu semuanya keputusannya menjadi dianggap sebagai business judgment. Jadi kalau business judgment, maka kemudian itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Ya memang benar-benar ada bisnis, ada urusan bisnis gitu ya. Tidak ada interest pribadi yang masuk di situ. Memang beberapa kasus di Indonesia ada seorang mantan direksi yang kemudian diputuskan bersalah, padahal harusnya itu business judgment, tapi katakanlah penegak hukum juga harus sepaham dengan ini. Dia jangan sampai kemudian menggunakan hukum menyidangkan kasus korporasi, tapi menggunakan kaidah atau menggunakan undang-undang pidana yang tidak sesuai gitu. Padahal ini sudah business judgment. Maka kemudian saya kira tantangan kita semuanya ya di Indonesia, ada yang namanya business judgment, di mana direksi sudah menjalankan tugasnya semata-mata untuk kepentingan bisnis, semata-mata untuk kepentingan korporasi. Oke, saya kira ini penting juga dipahami. Jadi apakah direksi itu selalu takut? Ya jangan takut. Komisaris direksi dibayar, di-hire, diberikan amanah karena kemampuannya, karena kapasitasnya, menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajiban fidusia, dan kemudian juga semuanya bisa dijalankan dengan business judgment, sehingga itu menjadi salah satu bagian dari keputusan bisnis. Jadi di luar, tidak melenceng, tidak mengarah pada di luar yang konteks business judgment. Yang ketiga,
adalah doktrin atau konsep intravires dan ultravires. Pada prinsipnya intravires adalah kalau direksi dan komisaris masih bekerja menjalankan tugasnya itu dalam koridor, dalam kewenangannya. Dalam kewenangannya harusnya begitu, bahwa dia katakanlah kalau perusahaannya perusahaan kelapa sawit gitu ya, perkebunan gitu ya, maka kemudian dia bekerja di situ. Bukan kemudian dia bekerja di mungkin jual beli emas gitu ya. Tidak. Jadi kalau memang ya tentu saja koridor kewenangan itu sesuai dengan anggaran dasar, sesuai dengan keputusan RUPS, sesuai dengan undang-undang gitu ya. Itu adalah dinamakan intravires. Jadi direksi dan komisaris harus paham itu, harus memahami ini apa sih yang menjadi kewenangan kami, kewenangan kita gitu ya. Sehingga dia bisa menjalankan tugasnya secara intravires. Tidak melenceng-melenceng, masih sesuai dengan anggaran dasar, kemudian juga sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh RUPS gitu ya. Itu menjadi bagian dari itu. Jadi pada prinsipnya intravires adalah dia bekerja dalam koridor kewenangannya, dan ketika dia melanggar itu, maka dia dianggap sebagai namanya ultravires. Jadi dia bekerja atau mungkin menjalankan itu di luar kewenangannya atau mungkin melebihi kewenangannya. Maka kemudian ini yang tidak boleh. Jadi harusnya direksi, komisaris harus bekerja di dalam kewenangannya, di dalam intravires tadi. Jadi jangan sampai ada melebihi kewenangannya, kemudian juga di luar batas-batas yang ditentukan, gitu ya, bisnisnya apa, kemudian target-targetnya seperti apa, kemudian juga melanggar undang-undangnya atau tidak gitu ya. Ini bagian atau mungkin ada undang-undang yang mungkin ada ketentuan-ketentuan yang terkait dengan regulasi harus dipenuhi gitu ya. Ini bagian dari kewenangan tadi. Maka harus dipahami bahwa kewenangannya apa, karakter bisnisnya seperti apa, dan kemudian juga apa yang diperbolehkan dalam undang-undang dasar gitu ya. Maka kemudian itu harus dipahami. Kalau tidak, maka kemudian dia menempuh atau mungkin masuk dalam kriteria kategori ultravires. Nah, ultravires itu dia sudah melenceng dari persoalan atau mungkin dari kewenangan-kewenangan yang dibolehkan atau ditentukan. Jika direksi dan komisaris itu melakukan ultravires, dia bekerja di luar kewenangan, di luar batas-batas itu, maka dia doktrin keempat berlaku, yaitu piercing the corporate veil. Dia melampaui tabir korporasi, tabir-tabir ya dibatasi gitu ya. Pada prinsipnya kan kalau pejabat atau mungkin katakanlah pengurus, dia kan ya menjalankan tugas-tugas itu sesuai dengan apa yang diharuskan, koridor-koridor yang diatur gitu ya. Nah, kalau sudah melampaui apa yang diatur itu, maka kemudian dia ada doktrin namanya piercing the corporate veil, di mana dia melampaui kewenangannya dan kemudian menyingkap tabir itu. Dalam konteks ini adalah ketika komisaris dan direksi melampauinya dan kemudian melakukan ultravires, maka kemudian dia bisa dimintain pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata yang melebihi apa yang sudah diatur gitu ya, atau mungkin bisa dipidanakan, bisa digugat lah. Jadi ada gugatan-gugatan yang bisa diarahkan pada direksi dan dewan komisaris. Nah, ini yang pada prinsipnya jangan sampai terjadi, tentu saja. Jangan sampai terjadi itu ya harus dicegah gitu ya. Karena begitu dia melampaui batas-batas itu, menyingkap tabir itu, maka kemudian dia bisa dimintai pertanggungjawaban, bahkan bisa harta pribadinya bisa diikutkan, disita, kemudian juga ada pertanggungjawaban yang sifatnya pribadi. Kalau kemudian direksi itu lebih dari satu orang bisa tanggung renteng, komisaris juga sama bisa tanggung renteng, itu saya kira yang akan terjadi. Jadi piercing the corporate veil berarti menyingkap tabir batas-batas korporasi, dan kemudian juga dia harus mempertanggungjawabkan itu secara pribadi ketika dia melakukan ultravires atau melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Saya kira ini 4 doktrin yang ada dalam Undang-Undang PT, kita akan harus pahami soal ini, dan kemudian juga makanya kemudian kita harus pahami ini sehingga kita tidak dimintain pertanggungjawaban secara pidana maupun juga pertanggungjawaban hukum secara perdata ketika kita menjalankan tugas sebagai komisaris dan direksi. Demikian bahasan singkat kita di sesi kali ini. Kita akan bicara lagi di next kesempatan soal GCG, soal GRC, soal compliance, soal manajemen risiko, soal ESG. Kita akan bicara lagi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.